Herman TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Khairat Munawwarah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya semuanya, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terus kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dan nikmat yang Allah berikan ini sungguh sangat banyak sekali. Salah satu nikmat dari yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Yang mana hidayah ini diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampai ke masa kita yang sekarang. Agama ini tidak muncul tiba-tiba, tapi ada yang mengemban amanah ini untuk sampai kepada kita. Maka kita harus bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah ini dari orang-orang sebelum kita, khususnya tentu orang tua kita. Kalaulah orang tua kita bukanlah orang-orang Islam, mungkin kita pun tidak Islam juga. Boleh jadi demikian. Akan tetapi karena kita Allah takdirkan lahir dari rahim orang tua yang Islam, maka kita memeluk agama Islam. Namun kita tidak berhenti di situ. Di masa-masa kecil kita mengaji, kita mempelajari Islam. Itu adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bukan hanya Islam KTP, tapi Islam yang memang kita belajar apa itu Islam yang sesungguhnya. Dari mana kita belajar? Dari pengajian-pengajian, dari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Ini nikmat yang besar. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah untuk bisa hadir dalam pengajian-pengajian, hadir dalam majelis-majelis ilmu, karena itu salah satu bentuk bahwa kita ingin melanjutkan estafet hidayah itu di dalam kehidupan kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Siapa yang Allah ingin seorang hamba dapat kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman terhadap agama. Bukan diperbanyak harta, bukan dipertinggi jabatan, tapi diperbanyak pemahaman terhadap agama. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini terus ada di dalam kehidupan kita sampai nanti Allah memanggil kita menghadapnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau, dan salah satu bentuk dari kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita ingin mempelajari, mengetahui perjalanan hidup beliau. Karena orang yang cinta kepada seseorang ingin tahu apa cerita yang ada pada orang yang dicintai itu. Kalau kita mengaku sebagai umat yang mencintai Nabi Muhammad, maka sudah semestinya kita mempelajari sirah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik,
Insya Allah kita lanjutkan kaji kita yang kita telah membahas tentang Perang Badar, dan di akhir dari Perang Badar ini ada beberapa hal yang menutupnya. Karena di dalam Perang Badar umat Islam menang bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam Perang Badar itu juga terbunuh orang-orang yang menjadi pemuka suku Quraisy yang sangat-sangat membenci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya adalah Abu Jahal, termasuk di dalamnya adalah Utsbah bin Rabi'ah. Dan salah satu juga yang mati dalam peperangan tersebut adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini sebenarnya dia itu hampir saja selamat, Bapak Ibu sekalian. Hampir saja selamat. Kenapa? Karena Umayyah bin Khalaf ini ketika dia berangkat perang menuju Perang Badar, dia itu kan sudah pernah disampaikan oleh temannya Sa'ad bin Mu'az yang berada di kota Madinah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya akan membunuh dia. Maka Umayyah bin Khalaf ini dia setengah hati sebenarnya untuk berangkat menuju ke Perang Badar, karena dipanas-panasin, dikompor-kompori sama Abu Jahal aja dia, makanya mau itu. Kalau tidak mau dia, maka dia itu berusaha untuk segera kabur dari Perang Badar, ingin segera kembali ke Mekah, tapi tidak berhasil. Orang lagi perang dia mundur, kan malu dia. Tapi dia sudah cari-cari jalan nih. Kalau nanti pasukan Quraisy ini kalah, dia pulang duluan. Makanya dia sudah siap-siap dengan kudanya. Dan terjadilah yang terjadi. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun, umat Islam menang. Maka sisa-sisa pasukan dari kafir Quraisy ini kan lari tunggang langgang. Termasuklah si Umayyah bin Khalaf. Saking takutnya dia, Pak, dia pacu kudanya secepat mungkin. Tetapi karena Umayyah bin Khalaf ini orangnya gemuk, Pak. Gemuk. Kudanya tak sanggup menahan beban dia itu. Mirip orang kalau lagi ketakutan memacu sepeda motor, saking kencangnya tidak stabil lagi, kan begitu. Jadi dipacu, tidak stabil lagi kudanya. Sementara dia berat. Beban ini berat. Ya akhirnya terjatuh kudanya, terjatuhlah dia sekalian. Ketika terjatuh, ya, dilihat kudanya sudah patah kakinya, tidak bisa lagi dipakai kuda ini, maka dia pun berusaha untuk lari dia. Tapi namanya badan ini berat, ya, baru lari sebentar dah, capek dia. Sementara ini masih dalam area dekat dengan Badar, ini masih bisa dia dikejar sama pasukan Muslim. Maka Umayyah bin Khalaf ini bersembunyi dia, cari tempat untuk sembunyi di semak-semak. Tapi dengan badannya yang sebegitu besar, mudah saja terlihat, kan begitu. Dia pun berpikir, dia tahu ini, kalau saya lama-lama sembunyi ini nampak juga badan saya yang gemuk ini, sembunyi semak-semak, badan sebesar-besar itu kan. Bapak Ibu yang sudah pernah haji umroh kan pernah ketemu orang Arab yang gemuk-gemuk itu kan. Itulah, macam mana mau sembunyi. Akhirnya dia tunggu-tunggu momen bagaimana bisa melepaskan diri. Lewat ternyata Abdurrahman bin Auf. Ya, dulu namanya dipanggil, wahai Abdullah, dipanggilnya Abdullah. Dia tidak kenal dengan Abdurrahman. Wahai Abdullah, sini. Dilihat dengar suaranya. Ini suaranya Umayyah bin Khalaf ini. Dilihat di semak-semak itu nampak, ada yang besar di semak-semak ini. Keluar dia. Tolong lindungi saya, katanya. Kenapa begitu? Iya, kamu kan lagi cari-cari harta rampasan perang. Saya, kalau kamu tangkap, kamu tawan, nanti saya bisa kasih harta yang banyak sebagai tebusan. Abdurrahman bin Auf kan orang yang ekonominya kinclong. Dia pikir, iya juga, daripada ngutip-ngutip pedang-pedang yang sudah patah, yang ini lebih besar lagi ini kepala suku ini. Kalau ditukar dengan tawanan perang ini dengan harta ini banyak betul ini. Maka dipeganglah. Umayyah bin Khalaf pegang, dibawa. Lagi jalan menuju kemahnya Rasulullah SAW, ketemu dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sebelum perang Badar sudah berjanji dia,
Kalau nanti aku ketemu dengan Umayyah bin Khalaf, kalau ndak aku yang mati, dia yang mati. Kenapa? Umayyah bin Khalaf inilah yang paling kejam dan jahat menyiksa Bilal bin Rabah. Dia paling jahat nih. Jahat sekali orangnya. Maka ketika dilihat itu, wah, Bilal pun datang ingin membunuh Umayyah bin Khalaf. Dia keluarkan pedangnya. Wahai Abdurrahman, apa yang kau lakukan dengan Umayyah ini? Kata Abdurrahman, ini tawanan saya. Apa yang mau kau lakukan wahai Bilal? Tentu saja aku bunuh dia. Ini orang yang paling jahat. Dulu menyiksa saya. Dia memusuhi Nabi SAW. Saya bunuh dia ini. Kata Abdurrahman, oh jangan. Ini tawanan saya ini. Ini tawanan saya. Nggak bisa kayak gitu. Mau dipukulkan pedangnya itu, Abdurrahman bin Auf menahan. Tentu Bilal tidak mau juga menyakiti Abdurrahman bin Auf. Kata Bilal, lepaskan wahai Abdurrahman. Tidak. Kata, tidak lepaskan dia. Dia ini jahat. Kalau tidak saya yang mati, dia yang mati ini. Tidak bisa. Ini tawan saya. Kata Bilal, tidak. Ini belum sampai ke kemahnya Rasulullah. Belum dilaporkan ini. Ini masih dalam statusnya belum jadi hak milik nih kan. Ini belum lagi dilaporkan nih. Jadi masih boleh saya bunuh dia. Tidak boleh. Tapi ya, Abdurrahman bin Auf menghalang-halangi. Tak bisa juga Bilal untuk menyentuhnya. Akhirnya lewat beberapa orang Ansor. Lewat di situ. Bilal ngelihat nih sahabat beberapa orang ini. Wahai sahabat-sahabatku, kaum Ansor. Labbaik Bilal, labbaik. Karena Bilal pula yang bisa azan kan. Sini, ada apa? Kalian mau tahu nggak? Siapa yang menyiksa aku waktu di Mekah dulu? Yang aku ditidurkan di pasir yang panas, ditimpa. Ini orangnya nih katanya. Ini nih, Umayyah bin Khalaf nih. Oh ini orangnya, iya. Kalau ndak saya yang mati, sekarang dia yang mati. Tentu sahabat Ansornya semangat betul dia. Ini yang menyiksa sahabat saya nih. Kata Abdurrahman, jangan bunuh, ini tawanan saya. Anda tawanan, belum sampai ke kemah Rasulullah, kata Bilal. Akhirnya mereka berusaha untuk menebas. Sudah cucuk-cucuk gini, kena sikit lah. Ya, kena sikit. Abdurrahman bin Auf berpikir ini tidak bisa nih, kalau udah dikelilingi begini ini tidak bisa diselamatkan lagi nih. Kata Abdurrahman, Maya, tidur kau di tanah. Ngapain aku tidur di tanah? Kau tidur, nanti aku timpa atasmu. Biar tidak ada yang bisa menebasmu. Itu pikirnya. Umayyah bin Khalaf, namanya orang sudah hampir mati, Pak. Orang hanyut itu. Ya, akar rumput pun dipegangnya, ya kan? Tidurlah dia, telungkup. Ya. Abdurrahman bin Auf pun telungkup dia di atas si Umayyah tadi. Tapi kan Umayyah ini kan gemuk, Pak. Kan gemuk. Tidur pun dia ditimpa di atasnya kan masih bersisa tuh, nampak segini tuh kan. Dari samping lah dicucukkan itu. Akhirnya matilah Umayyah bin Khalaf tadi. Mati dia, setelah mati Abdurrahman bin Auf bangkit, dilihatnya, sudah mati. Wahai Bilal, engkau sudah merugikan aku ya, kata Abdurrahman. Dan rugi saya ini gara-gara kamu ini. Akhirnya matilah Umayyah bin Khalaf tadi. Salah satu dari pemuka suku Quraisy. Nah, akhirnya dikumpulkanlah semua benda-benda, harta-harta yang kaum muslim bisa temukan. Kenapa bisa begitu banyak waktu itu? Karena orang-orang kafir Quraisy ini ketika berangkat ke dalam perang Badar, mereka yakin mereka menang gitu. Mereka yakin, pede sekali mereka. Nah, namanya orang sudah overconfidence, kepedean, mereka kan meremehkan. Dan mereka ingin menampakkan mereka ini hebat, maka mereka datang dengan membawa baju zirah, mereka bawa harta, mereka bawa tameng, bawa perhiasan, biar nampak keren gitu. Istilahnya kalau sekarang itu menang perang bisa sambil foto-foto kan gitu, nampak keren gitu. Ya. Mereka bawa wanita-wanita penghibur, banyak yang dibawa. Makanya ketika mereka kalah, mereka tak bawa lagi ini. Mereka yang penting menyelamatkan diri. Maka banyaklah yang didapatkan waktu itu. Nah, dikumpulkanlah semua. Namun begitu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang namanya harta tetap saja menjadi fitnah. Nah, ini harta tetap saja menjadi fitnah. Ketika sahabat-sahabat mengumpulkan harta-harta dari ghanimah tadi, rampasan perang tadi,
Tentu kan ada saling berebut, Pak. Ya, di sana ada, sana. Nah, kan bersinggung-singgungan jadinya nih satu sahabat dengan yang lain nih, saling berlomba ingin dapatkan lebih banyak, kan seperti itu. Karena pada masa dulu aturannya adalah siapa yang menemukan rampasan perang maka itu untuk dia semuanya gitu. Maka semua kan berebut ingin dapat banyak nih. Tapi kan terjadi persinggungan. Nah, karena hal seperti ini terjadi, maka mereka kembali kepada Rasulullah. Mereka tanya, bagaimana ya Rasulullah tentang masalah harta rampasan perang atau ghanimah ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama dari surah apa? Al-Anfal. Al-Anfal itu rampasan perang. Ya, yas'alunaka 'anil anfal. Qul anfalu lillahi war rasul. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Katakanlah rampasan perang itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hukum asalnya sudah berubah. Kalau dulu hukum asalnya adalah semua rampasan perang untuk yang menemukan, hukumnya telah berubah. Semua rampasan perang milik Allah dan Rasulnya. Hukum asalnya seperti itu. Baru kemudian nanti dibagikan oleh Nabi SAW, lalu untuk Nabi itu 1/5, 20% dari rampasan perang untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Nabi banyak seperti itu? Untuk dibagikan kepada kaum fakir dan miskin yang mungkin tak ikut perang di kota Madinah. Nah itu dia. Kalau enggak kan semua diambil sama yang ini kan, nah, makanya 20%-nya itu diambil oleh Rasulullah. Nah, barulah kemudian memiliki aturan baru dalam harta rampasan perang. Nah kemudian masuk kepada bagian yang kedua. Rampasan perang selesai, sekarang tawanan perang. Tentang tawanan perang, bagaimana ini? Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Ini ada banyak orang yang ditawan, lebih kurang ada 70 orang. 70 orang yang ditawan pada masa itu. Dan kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasul gimana tawanan perang ini? Maka Rasul bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Apa yang akan kita lakukan dengan tawanan-tawanan perang ini? Maka Umar memberikan saran. Saya Rasulullah, apa itu? Kita bunuh saja mereka itu. Kalau Umar kan begitu, selesai sama Umar selesai itu. Bunuh aja, ini kepala-kepala suku Quraisy semua ini nih, yang jahat-jahat dulu ini, saya tahu mereka ya Rasulullah. Udah tebas saja mereka semua, selesai. Ya. Kalau Umar memang ya modelnya seperti itu ya. Lalu tunjuk tangan Abu Bakar, ya Rasulullah, saya memiliki ide, saran, bagaimana kalau kita minta tebusan saja. Ya. Apalagi ekonomi kita di Madinah dengan kedatangan kaum muhajirin ini, sahabat-sahabat dari Mekah kan tidak bawa harta. Jadi kalau kita minta tebusan, tentu bisa menjadi perputaran roda ekonomi untuk di Madinah. Rasulullah SAW menyetujui idenya Abu Bakar. Maka kemudian tawanan-tawanan ini dimintakan tebusannya. Ya, diutuslah orang, ya siapa-siapa saja diutuslah orang untuk memberitahukan ke kota Mekah. Kalau mau saudara ataupun keluarga mereka ini kembali ke kota Mekah, mereka harus membayar sekian dan sekian. Ada kisah yang cukup mengharukan dalam tawaran perang ini, Bapak Ibu sekalian. Putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Zainab, pada saat itu, saat dimulai perang Badar, adalah orang yang paling sedih hatinya. Kenapa sedih? Suaminya Abul As bin Rabi, Al-As bin Rabi, itu termasuk salah satu yang berangkat untuk perang. Dia termasuk yang berangkat perang. Siapa yang diperangi oleh suaminya? Ayahnya. Coba bayangkan. Gimana Sayyidah Zainab ini tidak merasa sedih? Kepikiran, beban pikiran luar biasa. Suamiku yang tercinta berangkat untuk perang, yang diperangi ayahku. Ini kan pergolakan hati yang luar biasa. Makanya semenjak hari pertama keberangkatan pasukan menuju Badar, setiap hari Sayyidah Zainab itu menunggui suaminya pulang. Sore hari tungguin mana suaminya, belum pulang, pulang lagi. Keesokan harinya sama, setelah selesai sore hari
berangkat ke pinggiran kota Mekah, perbatasan kota Mekah, menunggu suaminya. Tidak pulang juga. Berhari-hari itu. Kenapa? Karena rasa hati sangat khawatir. Sampai tibalah masa tadi, dilihat dari kejauhan, ternyata datang pasukan-pasukan yang berangkat itu. Pulang mereka, senang hatinya, tapi takut. Ini suami saya pulang enggak? Kan begitu. Ditunggu. Ketika, bagaimana dengan Abul As? Bagaimana dengan Abul As? Kata yang datang itu, Abul As masih hidup, tapi dia ditawan. Senanglah hatinya, ya Allah. Siapa yang menang? Ya. Tentu Nabi Muhammad, ayahmu. Ya. Senang hatinya, ayahnya menang, suaminya tidak mati. Senang betul. Jadi bagaimana untuk membebaskan orang yang ditawan itu? Harus memberikan tebusan. Maka Sayyidah Zainab pulang ke rumahnya, mengambil kalung yang pernah diberikan oleh ibunya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kalung emas. Ini hadiah pernikahan nih. Ketika menikah dikasih hadiah pernikahan. Dulu kan masih belum turun wahyu dulu. Ya, masih jaya-jayanya kan begitu, masih banyak uang. Jadi dikasih kalung emas yang luar biasa mahal. Kasih. Nah, dia pulang, dia utus seseorang untuk tolong bawakan ini kepada ayahku. Katakan ini adalah tebusan untuk Abul As. Maka orang yang dipercaya ini berangkatlah bersama dengan kafilah yang lain untuk menebus orang-orang yang ditawan. Ya, satu persatu memberikan tebusan, pulang. Tebusan, pulang. Lalu tibalah kalung itu. Kalung itu diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalung itu sampai kepada Nabi, Nabi menangis, Pak. Dia tahu ini kalung siapa. Tidak usah dibilang, dia tahu ini kalung siapa. Dilihat menangis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalung ini adalah kalung dari istri yang sangat dia cintai, yang dihadiahkan kepada putri yang sangat dia cintai. Subhanallah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada para sahabat-sahabatnya, dan sahabatnya tahu melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu sedih hatinya. Ditanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ini adalah kalung Zainab, kalung yang dihadiahkan oleh Khadijah kepadanya di pernikahannya. Ini untuk menjadi tebusan Abul As. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mau itu ya Rasulullah. Kembalikan saja lagi itu kalungnya kepada putrimu Zainab. Ya Allah, begitulah cintanya sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun dari para sahabat yang ingin dan rela melihat Nabi sedih. Maka mereka bebaskan Abul As. Mereka sepakat, oke, kita sepakat semua tidak ambil tebusan dari Abul As. Pulang dia, bawa itu rantainya, kembalikan kepada putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi memanggil Abul As. Abul As, engkau sudah dibebaskan dengan rantai ini. Sekarang